dengan pencalonan Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan Olimpiade tahun 2032. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih. Siang hari ini saya bertemu dengan Ketua Umum NOC Indonesia dan Pak Sekjen dan beberapa komite eksekutif membicarakan tentang Kepres yang terkait dengan pencalonan Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan Olimpiade tahun 2032. Bagaimana dalam Kepres itu, saya sebagai penanggung jawab dan Ketua Umum NOC Indonesia sebagai ketua pelaksana, tentu kita perlu berkoordinasi dan menyiapkan langkah-langkah yang akan kita lakukan sebagai implementasi dari penugasan kita dalam Kepres tersebut. Dan tentu kita akan segera melaporkan kepada pengarah yang dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden, sehingga kita langsung bisa segera bergerak lebih cepat, walaupun sebagaimana kita ketahui, sebelum Kepres ini terbit, Ketua Umum NOC sudah bergerak melakukan langkah-langkah sesuai dengan kapasitas beliau sebagai Ketua Umum NOC Indonesia, berkoordinasi dan berkomunikasi dengan NOC di berbagai negara dan bahkan dengan IOC. Jadi dengan lahirnya, dengan terbitnya Kepres ini akan menjadi pendorong untuk mengakselerasi langkah yang akan dilakukan oleh pelaksana. Selanjutnya saya persilakan Ketua Umum NOC Indonesia, Pak Raja Sakta Abdul untuk menyampaikan hal-hal yang kita koordinasikan dan juga yang akan kita persiapkan ke depan. Silakan Pak Ketua Umum. Terima kasih Pak Menteri, Pak Menpora yang kita banggakan, Pak Sesmen, Sekjen NOC, teman-teman media. Kita baru saja selesai rapat koordinasi terkait dengan Kepres yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada Komite Olimpiade Indonesia untuk bisa dilaksanakan. Dan kami ingin mengulangi sekali lagi bahwa posisi kita hari ini sudah ditetapkan sebagai negara yang continuous dialogue. Karena walaupun Kepresnya baru kita dapatkan tanggal 13 April, tetapi melalui surat Presiden di akhir tahun 2018, itu secara progresif semua proses sudah kita kejar dan Indonesia ditetapkan sebagai continuous dialogue. Memang sekali lagi ini berbeda dengan Olimpiade sebelumnya. Kalau biasanya itu beauty contest, kalau sekarang itu dengan sistem dialog. Dan karena Brisbane sudah mulai duluan, sehingga mereka ada di depan kita ditetapkan sebagai targeted dialogue. Nah, continuous dialogue sendiri ada dua negara, yaitu Indonesia dengan unifikasi dari Korea Selatan dan Korea Utara. Tetapi sekali lagi, targeted dialogue sama continuous dialogue itu tidak permanen. Jadi setiap saat bisa berubah. Sehingga dengan ditandatangani, diberikan Kepres ini seperti mesin baru yang dipasang di kendaraan kita, yang insya Allah akan membuat kita semakin cepat melaju ketinggalan kita dari Brisbane. Dan kami juga menunggu ke depan rapat koordinasi yang lebih luas lagi, yang insya Allah akan melibatkan semua stakeholder agar kita bisa semakin siap dalam melakukan proses, melaksanakan proses bidding yang akan kita laksanakan ini. Demikian, terima kasih Pak. Ya, teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh
Tom NOC ini sekaligus sebagai penegasan kita bahwa sasaran utama kita adalah Olimpiade. Ini sejalan dengan apa yang kami juga sudah tuangkan di dalam desain besar olahraga nasional atau grand design olahraga kita, bahwa sasaran utama kita Olimpiade, maka prestasi Olimpiade itulah ukuran yang paling utama tentang prestasi atau pembinaan prestasi olahraga nasional. Maka kita akan konsentrasi betul dan kita serius untuk target-target yang sudah kita tetapkan di dalam desain besar olahraga nasional tersebut. Itu saja. Ada yang mau ditanya? Atau silakan. Selamat siang Pak Menteri. Pak Menteri, ini mau tanya, Kepres kan memang sudah turun nih Pak. Berarti kan sekarang dari NOC dan Kemenpora sendiri sudah bisa melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan pihak-pihak lainnya nih Pak. Nah, agendanya kapan Pak untuk mempercepat ini? Terus kemudian buat Bang Okto, dibilang juga kita tertinggal dari Brisbane. Mungkin bisa diperjelas apa sih yang tertinggal, entah itu venue-nya, fasilitas lainnya atau apanya? Terima kasih. Baik, hari ini adalah hari kita melaksanakan tugas Kepres itu. Dan tadi kami berkoordinasi, kemudian seperti saya sampaikan tadi, setelah ini kami segera melapor kepada pengarah yang dipimpin oleh Pak Wakil Presiden, Pak Presiden kita, dan tentu di situ akan juga ada kehadiran dari kementerian lembaga yang mewakili. Nanti tergantung seperti apa rapatnya nanti akan kita juga informasikan. Jadi kita jalan terus, bahkan tadi kan saya sudah sampaikan NOC sudah bergerak sebelum ada Kepres, karena kita nggak bisa menunggu. Gitu. Jadi kita sudah jalan. Nanti setiap perkembangan dari proses di internal kita di dalam negeri, kami akan informasikan kepada publik melalui teman-teman. Itu pasti kita akan lakukan. Silakan Pak Tom. Ya, seperti yang disampaikan Pak Menteri, memang faktanya per hari ini prototipe dari proposal bidding sudah selesai, sudah kita sampaikan juga kepada Pak Menteri tadi, dan prototipe ini akan kita sirkulasikan ke semua kementerian lembaga untuk dikaji lebih dalam. Nah, bahasa ketinggalan tadi adalah daftar duluan, karena Brisbane memang lebih awal menyampaikan letter of intent dan sudah menyampaikan proposal. Nah, ini memang masalah waktu aja yang kita ketinggalan, tetapi kita menempel dengan ketat dan mudah-mudahan dengan efektifnya Kepres ini, itu akan membuka peluang kita untuk melaju lebih cepat lagi dan mendahului Brisbane. Sekaligus juga dalam kesempatan ini kami ingin menyuarakan bahwa Olimpiade harus kita maksimalkan, bukan hanya proses biddingnya, tetapi kesadaran terhadap Olimpiade yang akan kita suarakan ke seluruh wilayah Indonesia agar semua masyarakat Indonesia bisa sadar Olimpiade dengan nilai-nilai Olimpiade seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa tujuan paripurnanya olahraga itu adalah di level Olimpiade. Nah, ini akan kita sosialisasikan bersama. Oke, cukup. Pak Menteri, Wina Pak. Persib, silakan. Pak Menteri, ini kan tadi Bang Okto menjelaskan bahwa kita sedikit tertinggal satu langkah dengan Brisbane. Nah, kalau dari panitia pelaksana sendiri yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Kemenpora, langkah percepatan yang harus digenjot apa sih Pak, agar kita bisa setidaknya, kan kata Bang Okto tadi menempel ketat gitu. Ini setidaknya bisa setara lah, seimbang gitu posisinya gitu, sehingga menjadi pertimbangan penuh gitu. Kan kemarin memang kata Bang Okto ada beberapa kekurangan. Nah, langkah percepatan kekurangan itu yang apa yang harus dilakukan sih gitu untuk bisa mengejar gitu. Itu aja Pak, makasih. Ya, kami di Kemenpora punya keyakinan
karena melihat apa yang sudah dikerjakan oleh NOC sebelum Kepres terbit, mereka sudah gerak, apalagi setelah Kepres. Itu yang menjadi modal utama untuk kita di Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh. Karena kita yakin dengan kerja NOC. Mereka kerja sungguh-sungguh, dan belum ada Kepres saja sudah kerja, apalagi ada Kepres. Nah, soal kekurangan silakan apa yang harus dilengkapi lagi sebagai pelaksana, silakan Ketua Umum. Ya, terima kasih Pak Menteri. Sejauh ini memang masalah waktu, karena Brisbane sudah lebih awal menyampaikan letter of intent dan menyampaikan proposal. Ketika kita siap, nanti melalui proses semua mekanisme kita jalankan, kita akan menyampaikan. Kalau untuk kualitas, insya Allah kita cukup confident bahwa Indonesia jangankan tahun 2032, sekarang pun kita siap untuk jadi tuan rumah Olimpiade yang sekarang. Kenapa? Karena berbekal dari pengalaman Asian Games maupun Asian Para Games. Dengan euforia dan sukses yang kita dapatkan, yaitu sukses pelaksanaan, sukses administrasi, dan sukses legacy. Nah, itu yang membuat kita cukup confident dan sudah mendapatkan dukungan dari beberapa negara juga yang menyampaikan bahwa ini akan menjadi legacy baru, karena Olimpiade untuk pertama kali itu diadakan di Asia Tenggara. Dan kita punya sites atau objek legacy, yaitu GBK, karena kita gunakan pada saat Asian Games yang pertama, kita gunakan juga pada saat Asian Games yang kedua sekaligus juga Asian Para Games yang baru kita laksanakan kemarin, dan insya Allah nanti akan kita gunakan lagi untuk pembukaan Olimpiade 2032. Oke, cukup ya. Nah, ya. Pak, kalau berkaca dari Abdul Susila Pak dari CNN Indonesia. CNN. Nah, Gantinya Tibas. yang punya Tibas. Ada pemain cadangan Tibas. Kalau berkaca dari Olimpiade sebelumnya kan Pak, tuan rumah itu selalu punya tradisi medali Pak. Dan lawan kita ya Australia dan Korea juga punya cukup tradisi medali. Nah, pertanyaannya, selain karena kita tidak punya tradisi medali yang cukup bagus, apa yang jadi bagian yang positif atau yang bisa sukses menjadi tuan rumah? Silakan Ketua Umum dulu. Ya, saya kira kita harus lihat sejarah lagi. Itu waktu Australia dulu, untuk waktu dia jadi tuan rumah, mereka belum punya rangkaian prestasi seperti yang mereka miliki hari ini. Demikian juga dengan Korea. Jadi kita kembali lagi melihat sejarah, dan apa yang sudah dimiliki oleh Indonesia itu tentunya akan menjadi daya dorong untuk kita mendapatkan meraih prestasi-prestasi sampai 2032 nanti. Yang pasti kalau dari sukses penyelenggaraan dan prestasi sudah kita bisa lihat dari potret di Asian Games. Dan ini juga insya Allah akan menjadi penyemangat kita ketika gelora Olimpiade ini disemarakan sampai tahun 2032, akan menjadi stimulan yang sangat besar untuk mendorong prestasi kita, bukan terbatas kepada SEA Games ataupun Asian Games, tapi langsung kepada Olimpiade yang akan datang. Terima kasih. Ya, sejalan dengan keinginan kita yang akan mau menjadi tuan rumah penyelenggaraan Olimpiade 2032, tentu kita sadar kita tidak hanya mau menjadi penyelenggara yang baik, tetapi kita juga harus bisa mengukir prestasi. Nah, karena itu di dalam Grand Design atau desain besar olahraga kita 10 tahun ke depan, dengan pemetaan yang jelas yang kita diskusikan dengan para guru besar bidang keolahragaan, praktisi, organisasi-organisasi keolahragaan, dan kita punya target dan bukan tidak mungkin target itu bisa tercapai. Yang penting tahapan-tahapan yang kita akan lakukan akan kita
kerjakan menuju target itu sesuai dengan perencanaan kita. Kalau itu kita lakukan sesuai dengan perencanaan, timeline-nya bisa kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita sudah desain di dalam Grand Design Olahraga Nasional, kita menetapkan target 10 besar untuk Olimpiade dan 10 besar Paralimpiade. Dan itu bukan karang-karangan saja, tetapi dengan kajian ilmiah, dengan lihat potensi, lihat pengalaman, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan itu bisa. Jadi saya kira bukan hanya yang menjadi pertimbangan, bukan hanya sudah pernah sebelum-sebelumnya berprestasi, tradisi medali seperti yang disampaikan tadi, tetapi kita juga bisa mengukur diri kita dan bisa memproyeksikan apa yang hendak kita capai di 2032 ini. Oke, cukup ya. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih dan kami akan informasikan terus dan mohon dukungannya untuk memberitakan, menginformasikan pada publik bahwa kita serius dan sungguh-sungguh mau jadi tuan rumah Olimpiade tahun 2032. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.